Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah sastra Jerman, yaitu era Neue Sachlichkeit. Era Neue Sachlichkeit dalam sastra Jerman merupakan sebuah gerakan sastra yang berkembang pada masa Republik Weimar antara tahun 1918 hingga 1933. Istilah Neue Sachlichkeit yang berarti objektivitas baru mencerminkan gaya sastra yang menghindari bahasa figuratif dan penggambaran emosi yang mendalam. Sebaliknya, karya-karya dalam era ini menonjolkan pendekatan netral, realistis, dan objektif dalam merepresentasikan realitas sosial dan politik. Pergeseran besar terjadi dalam berbagai bidang kesenian, termasuk perubahan dari teater Aristotelian ke teater epik, serta transformasi dari teater rakyat klasik menuju teater rakyat kritis. Neue Sachlichkeit secara khusus didefinisikan sebagai gerakan sastra yang berusaha menyajikan realitas secara objektif. Para penulisnya berupaya menampilkan kondisi sosial dan politik dengan cara yang realistis tanpa emosi yang berlebihan. Tema utama dalam sastra Neue Sachlichkeit seringkali berfokus pada ketimpangan sosial, dampak Perang Dunia Pertama, serta sisa-sisa monarki yang telah runtuh. Gerakan ini muncul seiring dengan berdirinya Republik Weimar pada tahun 1918 yang merupakan demokrasi pertama di Jerman. Namun, sejak awal, Republik ini telah menghadapi berbagai tantangan besar akibat dampak perang yang masih tersisa. Masalah seperti kelaparan, krisis perumahan, kemiskinan, pengangguran, dan penyakit menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi semakin memburuk dengan pemberontakan warga dan kewajiban pembayaran reparasi perang yang ditetapkan dalam Perjanjian Versailles tahun 1919. Banyak kelompok yang menentang sistem republik dan menginginkan kembalinya monarki yang mengancam stabilitas demokrasi. Meskipun era Roaring Twenties atau Golden Zwanziger sempat membawa stabilitas ekonomi dan budaya bagi Jerman, semua itu runtuh saat terjadi krisis ekonomi global tahun 1929. Puncaknya, pada tahun 1933, Adolf Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman yang menandai berakhirnya Republik Weimar. Sastra Neue Sachlichkeit pun ikut terkena dampak perubahan politik ini. Karya-karya yang sebelumnya menggambarkan naik turunnya republik perlahan digantikan oleh literatur propaganda Nazi. Banyak buku dari era ini yang dibakar, dan beberapa penulis terpaksa beralih ke literatur pengasingan atau eksiliteratur untuk mempertahankan gaya mereka. Neue Sachlichkeit memandang manusia sebagai barang dagangan yang dapat digantikan kapan saja, mencerminkan kondisi sosial yang penuh dengan ketidakpastian. Pengalaman pahit akibat perang Pengalaman pahit akibat Perang Dunia Pertama membuat masyarakat merasa putus asa, sehingga mereka melihat kehidupan sosial sebagai sesuatu yang penuh kekacauan dan kontradiksi. Para penulis dalam gerakan ini bertujuan untuk membuka mata masyarakat terhadap ketimpangan sosial melalui karya-karya mereka yang mencerminkan permasalahan sosial sehari-hari, perkembangan industri dan teknologi, pengangguran, serta dampak perang. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sastra Neue Sachlichkeit memiliki beberapa ciri khas utama. Pertama, penggunaan bahasa yang sederhana. Karya-karya dalam era ini lebih menyerupai laporan jurnalistik atau dokumenter daripada sastra yang bersifat estetis. Pengarang menulis dari sudut pandang pengamat yang melaporkan realitas secara netral dan faktual, menghindari penggunaan gaya bahasa yang berlebihan seperti personifikasi, metafora, dan alegori. Kedua, penggunaan teknik montase, yaitu penggabungan berbagai teks dan sumber ke dalam satu karya baru. Teknik ini seringkali memanfaatkan artikel koran, lagu-lagu populer, dan dokumen kehidupan sehari-hari
untuk menciptakan efek yang mencerminkan ketidakpastian zaman tersebut. Ketiga, pengaruh seni dan budaya populer. Neue Sachlichkeit tidak hanya berkembang dalam sastra, tetapi juga dalam seni, film, teater, dan radio. Berlin menjadi pusat kebudayaan massal, di mana kabaret dan teater politik berkembang pesat untuk mengkritik ideologi yang sedang naik daun. Namun, kejayaan ini berakhir ketika masyarakat mulai kehilangan minat terhadap seni kritis akibat memburuknya kondisi ekonomi. Dalam ranah sastra, Neue Sachlichkeit mencakup tiga bentuk utama, yaitu puisi atau lirik, drama, dan prosa. Puisi dalam gerakan ini berbeda dari puisi zaman barok, romantik, atau Sturm und Drang karena tidak menonjolkan estetika, melainkan lebih fokus pada fungsi dan kegunaan. Puisi Neue Sachlichkeit seringkali membahas ketimpangan sosial, meningkatnya militerisme, serta munculnya fasisme. Bertolt Brecht menjadi salah satu tokoh penting dalam genre puisi fungsional ini. Dalam dunia drama, perubahan besar terjadi dengan munculnya teater epik yang dikembangkan oleh Bertolt Brecht. Berbeda dengan teater Aristotelian yang berusaha membangkitkan emosi penonton, teater epik justru membuat penonton mengamati peristiwa dari jarak jauh dan belajar dari situasi tersebut. Brecht menggunakan efek Verfremdung atau wow-effekte seperti interupsi musik dan komentar di tengah pertunjukan untuk menciptakan kesadaran kritis di kalangan penonton. Teater rakyat atau Volkstheater juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya bersifat klasik menjadi teater rakyat kritis yang menyoroti isu politik dan ekonomi dalam kehidupan kelas pekerja. Dalam bentuk prosa, Neue Sachlichkeit melahirkan genre Gebrauchsliteratur atau sastra fungsional yang bertujuan untuk menampilkan realitas kehidupan sehari-hari. Beberapa bentuk sastra populer dalam genre ini termasuk laporan jurnalistik, dokumentasi sosial, dan reportase politik. Salah satu genre terkenal dalam era ini adalah Zeitroman atau novel zaman, yang menggambarkan kehidupan selama Perang Dunia Pertama atau kejatuhan monarki. Tokoh terkenal dalam genre ini adalah Erich Maria Remarque dengan karyanya yang paling dikenal Im Westen nichts Neues atau Tidak Ada Yang Baru di Barat. Novel ini menggambarkan pengalaman prajurit selama Perang Dunia Pertama secara realistis tanpa romantisasi. Beberapa tokoh penting dalam sastra Neue Sachlichkeit dan karya-karya mereka antara lain Erich Kästner dengan Fabian, Die Geschichte eines Moralisten dan Sachliche Romanze, Erich Maria Remarque dengan Im Westen nichts Neues, Bertolt Brecht dengan Die Heilige Johanna der Schlachthöfe dan Drei Große Nova, und so weiter. Kesimpulannya, era Neue Sachlichkeit merupakan salah satu periode penting dalam sejarah sastra Jerman yang muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial politik yang penuh gejolak pada masa Republik Weimar. Dengan gaya yang realistis dan objektif, karya-karya dari era ini berusaha menggambarkan kenyataan tanpa pengaruh emosi yang berlebihan. Meskipun akhirnya tergantikan oleh literatur propaganda Nazi, pengaruh Neue Sachlichkeit masih dapat ditemukan dalam berbagai karya sastra modern yang menekankan ketelitian dan menggambarkan realitas sosial. Nah, itulah sekilas tentang era Neue Sachlichkeit dalam sastra Jerman. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan cek leaflet yang telah disiapkan dan klik link di slide terakhir untuk menonton video ini kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.